Assalamualaikum adik-adik. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai kertas kerja. Kertas kerja itu apa sih? Jadi kertas kerja itu adalah serangkaian. Jadi kemarin kan kita sudah mempelajari sampai neraca saldo disesuaikan ya. Nah, pekerjaan ini bisa disebut kertas kerja jika pengerjaannya sudah sampai tabel neraca. Makanya kita akan tambahkan 2 tabel lagi, laba rugi dan juga neraca. Dan di sini Mbak udah tampilkan neraca saldo disesuaikan. Jadi tinggal kita tambahin aja laba rugi dan neracanya. Gimana cara nambahinnya? Ayo kita kerjakan. Nah, yang pertama kalian harus pastikan tabel ini sampai NSD dan neraca saldo disesuaikan ini harus balance. Jadi di jumlah akhir ini harus balance. Di sini balance ya, AJP-nya 32 juta, di sini juga balance, NSD-nya 935 juta. Nah, kalau misalkan sampai NSD ini udah balance, kita bisa pastikan LR atau laba rugi dan neracanya itu juga balance. Nah, sebelumnya kalau bagi yang ingin bertanya apa sih itu laba rugi, apa sih itu neraca? Ya, laba rugi ini adalah ya sama ya kayak untung apa rugi. Jadi di sini tuh kita bisa melihat suatu perusahaan itu mendapatkan untung atau rugi. Nah, di sini nanti kita lihat perusahaan BMW Station ini apakah mengalami laba atau mengalami untung atau mengalami kerugian. Keuntungan apa kerugian. Jadi di sini kita akan lihat. Nah, di sini apa aja sih yang harus diisi? Jadi gini adik-adik, yang harus diisi di laba rugi dan neraca ini adalah semua yang ada di neraca saldo disesuaikan. Tapi diperhatikan, kalau misalkan dia sudah masuk ke laba rugi, berarti dia tidak bisa masuk ke neraca. Begitupun sebaliknya, kalau dia sudah masuk di neraca, juga tidak bisa masuk ke laba rugi. Lah terus apa dong isinya? Ya, jadi laba rugi itu isinya semua pendapatan dan beban. Ini pendapatan dan beban. Nah, sedangkan neraca itu semua hal selain pendapatan dan beban, seperti akun-akun harta, kewajiban, dan ekuitas. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan nomor akun, di sini Mbak nggak menggunakan nomor akun ya. Tapi sebenarnya kalau kalian menggunakan nomor akun itu akan lebih mudah karena akun-akun yang berawalan 1, terus 2, 3 itu bisa dimasukkan ke dalam kolom neraca, dan akun-akun yang nomor 4 dan 5 itu masuk ke dalam tabel laba rugi seperti itu. Nah, karena nggak ada nomor akunnya, kita pakai ini aja. Jadi laba rugi itu semua pendapatan dan beban. Pokoknya pendapatan dan beban itu semua masuk ke laba rugi. Nah, selain pendapatan dan beban itu masuk ke dalam neraca. Di sini kita lihat. Jangan sampai ketukar ya, Dek. Jadi saldo yang dimasukkan itu saldo yang sudah berada di NSD atau neraca saldo disesuaikan. Jangan sampai keliru karena kalian fokus lihat bagian sini, nanti kalian masukin saldo bagian sini. Padahal salah ya, ini menyebabkan ketidakbalansan atau ketidakseimbangan seperti itu. Nah, di sini kita masukin aja, di sini 56 juta. Nah, ini juga harus diperhatikan, maaf. Jadi ini karena kas masuk ke neraca 56 juta. Jadi ini harus juga diperhatikan debit debitnya. Selanjutnya piutang usaha juga masuk ke dalam neraca 142 juta. Kita masukin. Nah, ini juga kita masukin 3 juta. Nah, kemudian ini kita masukkan 16 juta. Selanjutnya kita masukkan lagi 160 juta. Nah, udah kan, ini kan bagian debit ya. Nah, di sini kredit pun di neraca juga kita masukkan ke dalam kredit. Di sini 62 juta. Di sini 100 juta. Kemudian di sini ada 200 juta. Kemudian, nah, di sini prive tetap masuk ke dalam neraca karena dia bukan termasuk pendapatan atau beban. Nah, di sini 140 juta.
Oke, kemudian pendapatan. Pendapatan berarti masuk ke laba rugi. Kita masuk ke dalam laba rugi. Bagian kredit pendapatan 500 juta. Oke, kita isi di sini 500 juta. Kemudian di bagian sini kita isi lagi 50 juta. Terus ini kita isi lagi 32, 100 ribu. Nah, kemudian ya ini kan masih beban ya, semua masih beban, kita tulis sama. Di sini 20 juta. Di sini 11 juta. Jadi ketika mengisi ini tuh harus diperhatikan deh. Harus seimbang. Teliti saldo apa yang dimasukkan, jangan sampai ketukar. Nah, nanti di bawah ini kita lihat masih beban ya, beban perlengkapan kantor. Berarti masih masuk ke dalam tabel laba rugi. Di sini kita masukkan 5 juta. Nah, di sini kita masukkan 4 juta. Selanjutnya karena masih beban penyusutan berarti masih dalam tabel laba rugi. Kemudian ini akumulasi penyusutan peralatan, dia tidak termasuk pendapatan, tidak juga termasuk beban. Makanya akun ini dimasukkan ke dalam tabel neraca. Di sini posisinya di kredit, berarti kita masukkan di kredit sebesar 20 juta. Oke, selanjutnya utang bunga juga bukan beban, juga bukan pendapatan. Nah, di sini kita masukkan 900 juta. 900 ribu, mohon maaf. Oke, selanjutnya nah udah selesai ternyata. Oh belum, utang gaji. Utang gaji sama ya, bukan termasuk pendapatan, bukan juga termasuk beban. Nah, di sini kita tulis beban gaji 2.100.000. Nah, sudah. Kemudian setelah itu kita sum atau kita jumlahkan, karena mumpung menggunakan ini ada Excel, jadi kita menggunakan rumus sum. Nah, kita tarik sampai atas. Srep. Ya. Nah, di sini kita tahu 418 juta. Nah, untuk melihat jumlah samping-sampingnya tinggal kita tarik. Nah, di sini kita lihat ada 550, 517, dan 385. Loh, kok nggak balance? Ya, karena kalau misalkan hasil ini masih jumlah awal ini nggak apa-apa, nggak balance. Tapi di sini kita bisa lihat untuk laba rugi. Untuk laba rugi ini ya, laba rugi kolom ini kan dua ini kolom laba rugi ya. Antara debit dan kredit itu lebih besar mana? Kita bisa lihat perusahaan itu akan mengalami keuntungan. Ini diperhatikan ya, Dek. Perusahaan itu akan mengalami keuntungan ketika laba ruginya lebih besar di sisi kredit. Nah, di sini kita lihat ya, ini debit, yang ini kredit. Kita tulis aja kalau lupa, ini debit, yang ini kredit. Nah, perusahaan akan dikatakan mengalami keuntungan karena jika laba rugi itu lebih besar di sisi kredit. Begitupun sebaliknya, perusahaan juga bisa dikatakan untung jika tabel neraca, ini kan yang dua akhir ini kan tabel neraca ya, jika debitnya itu lebih besar daripada kreditnya. Ini kan kita bisa lihat debitnya 500 juta sedangkan kreditnya 300 sekian gitu. Jadi kan tadi kita udah lihat ya, laba rugi itu isinya apa? Pendapatan dan beban. Jadi pendapatan dan beban itu kan memang posisinya di kredit ya, Dek. Jadi ya pastikan di kredit itu lebih besar ketimbang di debit. Nah, kalau misalkan nih laba rugi yang isinya pendapatan beban ternyata di debit itu lebih besar, berarti wah ini ternyata perusahaan ini mengalami kerugian karena lebih banyak bebannya, seperti itu. Nah, di sini juga sama, kalau di neraca kan isinya kayak kas, piutang, pokoknya semua yang harta kita, peralatan, perlengkapan. Nah, ini juga pastikan di tabel neraca ini lebih besar di kolom debit ketimbang kredit. Nah, jika neraca dengan segala isinya kayak harta kita, kas, modal, perlengkapan peralatan dan segala macam, jika lebih besar di kolom kredit, nah ini
perhatikan, wah berarti perusahaannya ini tuh mengalami kerugian karena harta kita tuh ternyata berada di sisi kredit kayak gitu. Nah, perusahaan tuh bisa ngelihat untung atau ruginya tuh salah satunya bisa dari kertas kerja ini. Nah, gimana nih cara tahu ini tuh udah balance apa belum? Caranya tuh kayak gini. Nah, untuk sisi laba rugi itu kita kurangi. Jadi kita kurangi kredit. Kalau misalkan untuk laba rugi ya, Dek, kredit dikurangi debit. Ya, wah sebesar 132 juta. Nah, ini pun sama, kita kurangi sama dengan ini debit dikurangi, pokoknya yang besar dikurangi yang kecil. Tapi perhatikan ini harus berada di sisi debit. Di laba rugi itu ini penjumlahan ini harus ada di sisi debit yang lebih kecil. Sedangkan kalau yang di neraca ini harus berada di sisi kredit yang lebih kecil juga. Ini kan lebih kecil daripada ini, dan terus di sini. Ini juga lebih kecil daripada ini, terus di sini. Nah, sekarang kita kurangi, kita tambahi. Ini ditambah ini. Ya, jadi 550. Kita dapat angka 550. Kita tarik semua sampai akhir. Nah, disinilah kita bisa lihat apakah kertas kerja kita tuh balance apa enggak. Jadi kita lihat ya, ini 550 juta, yang ini juga 550 juta. Selanjutnya di tabel neraca terdapat 517 juta dan 517 juta. Seperti itu. Jadi di sini kita bisa lihat apakah kertas kerja yang kita buat itu balance atau enggak. Nah, sekian pengerjaan dari Mbak. Kalau misalkan ada yang belum difahami, silahkan ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.